Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa amma ba'd. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, kata syekhuna al-'alimul 'allama al-bahrul gharib maulana asy-syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi Al-Misri rahimahullahu ta'ala, yang menjaga kitab tolong barisnya dijaga. Wa inna man dakhala hadhihi la yastaqu ila tilka ya'nuni bin nisbati ila huriha wa qusuriha la bin nisbati ila ma yahsilu hunaka minal qurbi wa ta'rifi asdani ma bainahuma fa inma yaqulu ala qulubil 'arifin fi hadhihi ad-dari innama huwa shabihu lima a'dalahu aqramu bi ta'jili fi hadhihi ad-dar. Artinya, barang siapa, kata Syekh, masuk ia kepada surga ma'rifat. Apa ujar sini kemarin itu kan dalam Quran dikatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang betul-betul takut kepada Allah diberikan 2 surga. Bila tidak didapat surga di dunia, di akhirat ada pasti. Tetapi apabila dia mendapatkan surga di dunia, yang mana surga ma'rifat, kenal kepada Allah, maka dipastikan orang itu ahli surga. Jadi orang yang hendak surga yang kadakan lawan Tuhan itu mimpi kali ya, mimpi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu mimpi kalau tanpa ma'rifat. Doanya benar karena itu datang dari Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jalannya itu alamatnya, ngerti Pak? Nang pian baca tuh alamatnya. Amun pian baca aja kira-kira nang di alamat ini tak tujuh lah. Kada mungkin. Makanya jangan panjang-panjang doa. Maghrib aja 2 haul. Maghrib apa panjangan doa? Pak mun pian di dasar bujur alif biar bisa hafal doa. Bijaksana lawan makmum. Tapi ada nang hendak tapantuk kan, nang hendak apa kami kan, itu orang alim. Kada nang panjang-panjang doa sama hafalnya. Sebenarnya nang dihafal dibaca. Orang nang tadinya ikhlas, amin, baik, kabul, akhirnya amin, amin, amin. Kada ikhlas lagi kayak apa? Lalu kada kabul, jelas lah, jelas. Nah, jadi kayak itu, ngertilah. Jadi bilangnya hafalan doa jangan sama habisnya, dihafal. Pahamlah. Jadi bijaksana juga orang yang dibilang jangan salah apa mentang lulusan hadal mau, kasihan yang di belakang mau sebenarnya maghrib doa apa tadi? Ayatnya pulang Al-Kahfi. Ya, orang kasihan. Sudahlah. Jadi orang baik sudah dia mendapatkan 2 surga itu lantaran kau takutnya lawan Tuhan. Ulun jelaskan nih. Setiap Jumat dan menjadi rukun khutbah, yakni salah satunya wasiat aku. Ittaqullah haqqa tuqatih
dipadahkan takwa. Nah kebanyakan kita itu al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi, gawe perintah jauhi larangan, itu mulai berbeda. Yang dimaksud takwa lain itu masih terjemah. Yang dikehendaki takwa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Siapa nama orang beriman? Orang yang percaya, yakin. Ittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa? Sadari akan keberadaan Allah. Itu takwa. Sadari akan keberadaan Allah pada diri dan pada alam. Ittaqullah haqqa tuqatih, dengan sesadar-sadarnya. Bila dia menggauli larangan, menggauli perintah, ada sadar kita beserta Allah, batal. Hati ini batal. Ujian ittaqullah. Kasihan yang di bawah menangis. Kenapa? Karena hentakan tumpah sini. Maka dia biru, dia tidak. Jangan begini. Sekali mantap, aduh dia sendiri. 2 kali mantap, menangis. Dikira hakim tadi malah sampai isi khutbah sendiri. Kada tahu ukuran pacul. Oh, pacul dihantaknya loh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Maksudnya apa? Menyerah betul-betul kepada Allah. Arti menyerah ini jangan lagi ada seorang, pun masih ada seorang lain muslim. Arti Islam itu tunduk, patuh, menyerah. Mun wujud piannya tunduk, patuh, menyerah. Itu kan ada lagi memandang wujud lawan kelakuan seorang. Itu wujud wa antum muslim. Pak, masih seorang ini juga. Kayak apa? Anda dapat surga lagi segera. Jadi mengenai kayak itu dimampu pian-pian yang baik. Jadi mun sudah kurang mendapatkan, sudah tahu dengan berdahulu surganya di dunia. Lalu apa yang sih? Tiada dunia kepada surga akhirat, hanya sedikit dulu lagi. Ada orang awam hendak benar masuk surga. Jangan nang hendak masuk surga. Biar kamu ampuni, bukan ada hendak sekali. Tetapi cara kita berbeda. Orang yang dapat ma'rifat di dunia, dapat tahu surga, ia kata rindu lagi surga nanti akhirat. Kenapa? Pertama pasti sudah pasti. Nah kedua dong selain pasti. Kenapa ada rindu lagi? Bila pian merindui surga nanti akhirat, itu sama saja perjalanan pian dari makhluk kepada makhluk. Berarti ada kebutuhan surga neraka makhluk. Makanan pian tujuh lingkungan. Kenapa makhluk juga? Kira-kira sampai dari makhluk ke makhluk ada sampai. Ulama menggambarkan dalam Kifayatul Asfiya ila tariqatil awliya wa minhajul asfiya. Bukan begitu. Apa ujar sini? Orang yang baik mengharap surga, takut neraka, ingin pahala. Walaupun dia beribadah, itu sama saja seekor himar atau
Masih makhluk aja lagi tujuan. Kira-kira mau makhluk tujuan sampai lo Tuhan. Nah, hati-hati. Surga neraka itu makhluk kok. Oh, apalagi kongkolnya kongkol kubur. Orang yang takut, orang pun jujur saja bahwa Tuhan beserta Tuhan. Dijadikan surga di akhiratnya dari itu lagi. Pasti. Nah, kedua pulang mau diri-dirinya makhluk. Oleh karena itu, kenapa Isra Mi'raj Nabi minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa? Dari masjid ke masjid tidak ada makhluk. Ini syaratnya. Ini kan dibuka orang saat ceramah apa? Gurunya alhamdulillah. Ini ayatnya jadi bacanya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Apa rahasia kenapa Nabi perjalanannya ini untuk menemui Tuhan dari masjid ke masjid supaya jangan ada samping makhluk. Nah, ini tujuan biar mengaji di sini. Nah, jangan bagi kita suki makhluk. Biar mengaji kada mengaji, beribadah kada beribadah, supaya kada supaya motornya menyuguhkan suki. Ya kan? Lucunya beramalan tak suki makhluk pula. Piyani Islam tak ada Islam tak. Sumpahnya tak ada. Taat ke maksiat Tuhan tetap memberi. Torokonan di luar itu pun siapa? Pun Cina. Islam ada. Ada apa? Kenapa sedihnya? Sumpahnya tak ada. Islam tak ada. Apa ngaji kita ada? Atau dia kayak biasa suki. Ya kan? Nah, jadi jangan lagi menyatakan makhluk. Yang mudah-mudahan dengan berkat kita beribadah, berkat syiarnya Allah dan agamanya Rasul, kita semua tentang rezeki dipermudah lagi barokah hati. Itu aja kita yang wajib suki. Kenapa tak mengaji? Ya, nak beribadah. Kemasukan tak begini. Ini jadi tak kalah ini duitnya juga ini. Ya Allah. Oh, halus lagi mulutnya. Sudah. Kalau iman jadi jangan lagi tujuan makhluk. Kalau makhluk minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa minallah ilallah. Kalau dari Allah maka sampai Allah. Masuk tarekat, masuk ke tarekat bagus. Kenapa pulang tujuan tersuci supaya dagangan rame? Ya Rasulullah, kadang mengerti kalau tarekat itu jalan Tuhan. Kenapa di sini pengalaman dunia? Nah kayak ini batin kita itu kapangan juga tapi dulu juga minta reda tulang nyuruh sudah melurus anak suku kamu baiklah taswiyatu suku minta mengisol jadi rapikan sah karena rapinya sah adalah kesempurnaan sholat berjamaah. Tidak sempurna diterima orang, mau sudah diterima orang kita ini sampai lawan Tuhan. Mau sudah lawan Tuhan, Tuhan itu maha kaya. Kada mungkin disakitinya, jelas. Biar kita putar, amal biar ini berdampingan lawan orang kaya. Di sisi nama kaya, kada mungkin orang menyakiti. Nah, ragu. Makanya tujuan mereka bukan surga nanti akhirat lagi dari dulu lagi. Cari yang pasti, yang pasti ya. Ya, macam-macam kisah Allah. Belum mau melakukan ini, ya Rasul jadi. Jadi umat ini diajari modelnya itu nah supaya minta upah harus, ya kan? Ada dari diajari ikhlas itu ada.
masih mimpi warna itu. Ulama sudah umur 60 tuh 50 60 tujuan Tuhan lagi supaya sadar makhluknya, tahu di Tuhan supaya selamat berdarah. Kira-kira gurunya dia akan jadi wali atau jadi nama lainnya jangan jadi wali nah aku membawa ibu piannya supaya jadi wali berdarah nyaman banget. Jangan ketemu aku aja lucu juga. Mau nama seseorang jadi wali mah di mana nih? Dia mau banyak kan jadi wali nyaman bagi dia mendoakannya. Disuruh suruhan dari ini. Ada urusan di surga ditilang nih gali seorang pinginnya ada. Maka minum obat sudah. Lalu acung seorang mau ada lagi pun disuruh mau nak ini lamina ya kan? Nah kenapa kita berdoa ayo ya Allah nah tersinggung kan apa teman ya berburi kalau nah orang ada itu lagi karena itu makhluk kenapa namanya itu makhluk dia orang sihir. Jadi kepada ma'rifat itu tadi orang nama ma'rifat apa tadi dia dari dunia kepada surga akhirat dengan nisbah daripada bidadarinya dan mahlikainya, bukan dengan nisbah daripada barang yang hasil di sana yakni di dalam akhirat daripada ru'yatullah ta'ala yakni memandang Allah ta'ala dan didamping dan di samping didamping kepada Allah Ta'ala dan ma'rifat akan Allah Ta'ala. Maka jauh sekali perbedaan dua hal itu, yakni hal di dalam dunia dan hal di dalam akhirat. Karena bahwasanya barang yang dibukakan atas segala hati orang yang arif, yakni orang yang diberikan perkenalan dengan Allah di dalam dunia ini hanya saja yaitu baharu setengah daripada barang yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka itu di dalam akhirat. Karena memuliakan mereka itu di dalam dunia ini, wallahu a'lam. Nah jadi ini jauh banget perbedaan, jauh sekali perbedaan orang yang betul-betul yang ditunjuk Tuhan lawan yang ditunjuk ampun Tuhan. Jauh sekali perbedaan orang yang mengharap surga akhirat dengan orang yang mendapatkan surga yang bersegera di dunia dengan karena lawan Tuhan. Jawabannya Nabi pernah mengatakan dalam hadis, apa ujar Nabi? Bicarakan di sini. Ada di antara dua umatku yang dia sholat. Ada ujar Nabi di antara dua umatku yang dia sholat dengan rukuk dan sujud yang sama. Ada mungkin rukuk dan sujud supaya sama dengan rukuk dan sujud yang sama. Tetapi kata Rasulullah perbedaan keduanya bagaikan langit dan bumi. Padahal rukuknya sama, sujudnya sama, sembahyangnya juga sama, tetapi berbeda dalam pandangan Allah bagaikan langit dan bumi. Nang saya kombinando, nang saya buta. Ini supaya apa rakaat Isya. Karena sama tidak walaupun sama, rukuk sujudnya sama, rakaatnya juga sama. Nilainya akan sama. Tapi yang mana yang nilainya imam? Bagi apa? Ya Allah membawa hati. Terbanyak imam, ya kan? Jelas jadi kasih. Kamu biar mengasih biar imam. Tak ada situ. Jauh perbedaan itu. Ada di dalam kitab lain, di dalam kitab Tuhfatul Ghani bukan. Juz yang kedua
Apa lu biar sini? Kalimatnya tuh. Para adani hiya afdal, 2 rakaat. 2 rakaat ini lebih afdal. 2 rakaat sembahyang lebih afdal yang dilakukan oleh orang arifin, orang yang ma'rifat, orang yang kenal minal alimin, daripada orang alim. Berapa? Min alfi rakaat. 1 rakaatnya berbanding 1000. Bukan dalam kitab. Ini orang yang kenal lawan Tuhan, ini orang alim. Orang alim sudah lawan orang ma'rifat. Nah, 1 rakaatnya orang ma'rifat dibanding orang alim itu harus 1000 rakaat. Nah, kayak apa ada alim? Nah, ada harus dimampai. Bukan dalam kitabnya menurut Ustaz. Buat dia kita ahli kitab kita di luar kepala. Dengan apa itu? Salah aja 1000 pun orang alim dia harus 1000. Nah, ada alim apa? Jadi jangan sombong. Jangan sombong. Nah, mudah-mudahan Allah butuhkan ilmu. Guru dapat ijazah dari guru waktu guru mondok. Guru ini lulusan Bangil langsung dapat ijazahnya dari Allahyarham guru Sarwani Abdul Bangil. Marina berguru, doanya apa? Allahumma inni as'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasad wa taubatan nasuh bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mudah dibukakan ilmu ma'rifat. Nah, itu doanya. Apa maksud? Tahu? Apa dia mau tulis kan? Udah kena juga. Allahumma inna nas'alukal futuh. Ya Allah, bukakan kepada kami pintu ma'rifat. Allahumma inna nas'alukal futuh. Allahumma inna nas'alukal futuh. 7 kali sih menjawab. 7 kali sih mau baca 7 kali. Pian nih, sekali semuanya nih. Tapi butuhnya kita ada apa juga? Supaya butuh ini dibukakan. Biar yang baca butuh Allahumma inni as'alukal futuh. Jadi nabi amin 7 kali nanti dimaminakan apa ini apa ini kisahnya apa ini butuh. Jadi jangan lagi gampangnya dia tahu makna butuh ini, dibukakan ilmu, dibukakan hijab, dibukakan ilmu ma'rifat, dibukakan hijab perkenalan lawan Tuhan, dibukakan bulan baik segala pintu rezeki. Pokoknya dia butuhnya ini kemana? Dunia dapat akhirat. Jadi lu langsung ambil doa itu, doa dulu. Dan beliau doa. Ya sini aku menerima doa dulu lagi. Allahumma inni as'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasad wa ruh wa taubatan nasuh bi dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kembali. Wa iyyaka ya akhi. Tolong hadisnya bila salah hadurakan. Fa iyyaka ya akhi an tadhkura an hadha syuhudi alladhi awsalaka ila syuhudi jamal wajibul wujudi wa kadara an tansaba ila nafsika fa'lan ma. Apa artinya? Maka habaya situ habaya itu bahasa Melayu Bahari, maksudnya maka waspadalah atau hati bahasa Melayu Bahari.
itu kitab Melayu bahari bahasanya. Makanya mau keadaan ahlinya nanti sejilidnya kitab sambil mau tadi pikir. Bila dia belajar itu Melayunya Melayu bahari. Kalau orang baik bisa kesulitan memahami. Nah sama ini maka habaya. Nah habaya maka waspada atau hati-hati. Hai segala saudaraku, takut olehmu daripada bahwasanya lupa engkau daripada memandang wahdatul af'al. Hati-hati kada ingat. Hati-hati di sini kada ingat memandang wahdatul af'al. Asalnya perbuatan Tuhan. Nah, yang menyampaikan akan engkau kepada memandang keelokan yang wajibul wujud dan takut olehmu daripada bahwa membangsakan dirimu pada mengadakan suatu perbuatan barang perbuatan ada dia. Masya Allah. Paham? Ujar sini takutani nina takut olehmu akan kita ini terbimbing memandang wahdatul af'al asalnya perbuatan Tuhan. Bahkan takuti kalau kita memandang itu kita yang berbuat. Bila yang dua itu ada, satu buta mata hatinya, yang kedua tidak satu pun amalnya sampai lewat Tuhan. Di mana supaya yang sampai? Mau nang dipandang seorang juga yang berbuat diri seorang tidak sampainya. Jadi, nah kita merasa sampai itu apa? Itu sangka aja saat ini. Sangka. Berapa banyak orang yang berpagi-pagi ke masjid. Bapak masjid bersolat, baik subuh, tidak saya ke masjid dulu ada pasar. Tetapi saya kenapa juga fawailul lil musallin? Di tengah malam dia bangun untuk bertahajud, tetapi saya cuman merasa menahan rasa ngantuk. Sia-sia pula. Senin Kamis puasa, tetapi saya hanya menahan lapar dan haus. Sia-sia pula. Kenapa? Masih ingat dan perbuatannya, masih ingat yang berkelakuan dan perbuatan memandang wujudnya dan perbuatan. Oleh karena itu jangan sampai kita ini memandang wahdatul af'al. Asalnya perbuatan Tuhan, aman sudah memandang asal perbuatan Tuhan. Tuhan kita bukakan, nah butuh dibukakan apa? Memandang keelokan, wajibul wujud. Orang yang sebenarnya ada yang itu seorang kan, nah sudah dibukakan ya Allah. Aku terang lagi melihatnya ya usaha. Nah inilah aku minta ini menang air membuat menjadi kan memandang dia keelokan Tuhan dan dibukakan apa pada ya Allah kayak ini orang itu kan kalau nah makanya bisa tahu ada paham itu. Takkan aku sekali melihat sarang wajib ini sarang wajib gitu. Wah ini kan sarang wajib kita ada tapi ada lagi wah ini kan jadi orang sarang wajib lah sarang wajib liur wajib tadi itu berkah apa lagi liur wajib tapi bukannya bentuknya liur wajib aja bisa saya diulang rumah wajib tadi juga ini liur wajib pada wajib mana dia mau ulang rumah guru juga itu mulai majelis ya pada kita maka boleh liur wajib itu berapa ya
sihir. Nah, ini makan lagi. Ya Allah ya Rahman dulu semenjak sihir lahir 40 hari ke depan. Nah, nanti minum tuh lain bayi susu mama sihir. Siapa ngaran mama sihir? Hajar Masih. Hajar Masih Allah, Hajar Masih ini adik kandung oleh Guru Suman Mulia Allah. Jadi mama abah guru itu adik kandung oleh Guru Suman Mulia. Hajar Panitia Masjid Salbia wali apa sih Syabul wali juga. Lingkungan wali apa guru ini, namun jangan kita kayak gitu. Banyak keturunan yang berapa? Ya Allah, generasi yang berapa? Mudah-mudahan berkat kita hadir memuliakan sifatnya Allah, agama Rasulullah, anak keturunan kita dijadikan orang soleh. Nah keturunan berapa? Nah ini ada batas umumnya. Nah ke-8 oke. Amal suci kadang-kadang kenapa? Ini dua anak pada tua ini jadi keturunan kami 7 turunan sugi-sugi nah ke-8 saja. Orang melihat juriannya mulai atas pada tuanya terkenal sugi-sugi. Kenapa? Ada yang ada takut ulang. Kenapa ini? Kami ada sugi yang lain gue. Karena orang pada tua itu kalau tunjuk dia. Kenapa? Aku ada depan. Makanya kalau jadi orang soleh itu ada batas. Turunan ke berapa? Ada batasnya. Nah, sekarang jadi belum pernikahan. Nah ini yang kita bahas. Bila kita tuh memandang wahdul af'al, asalnya perbuatan Tuhan pada diri kita dan pada semesta alam. Bila dia memandang perbuatan Tuhan pada diri dan pada alam, nanang itu satu. Itulah yang dipadahkan bidadari. Jangan hendak dapat bidadari di surga. Di sini jangan dapat. Orang yang di hakikat bidadari di dunia yang bersegera memandang daripada sifat Allah, afalnya Allah dan asmanya Allah pada diri dan pada semesta alam. Itu bidadari. Kamu berkata bidadari ini laki-laki binian. Binian. Amun bidadari berbinian hanya baik-baik protes binian. Kami mau dapat belanja. Nah, jangan protes ini. Wakilan juga dapat bidadari binian atau nawe yang dapat bidadari. Ini biar aja jangan. Kayak apa orang hubungan kami memang lacuknya, lacuk jual pada nang hijau. Dunia nggak ada lagi ada. Di pada lagi ada. Di pada tapi jangan tidak dia mau lulur lah. Lagi buka. Singkat. Ulun pernah melihat YouTube. Gos. Ada Angus. Yang Mbak cari siapa? Angus. Tidak ada loh Mbak. Coba Mbak cari kerasi lagi lah. Gus. Lebih keras Pak. Abos. Aslinya orang. Nah, hubungannya tuh binatnya sudah sakit. Jangan diulur-ulur. Lagi buka. Lagi selokin bongnya. Di rumahnya ada
diri kita dan semesta itu bidadari. Nah bila dia kawan yang ini, nah lalu dia di sini apa? Bakal dibukakan memandang wajibul wujud. Nah wajib sebenarnya ada itu siapa? Ya dikatakan. Nah mengenai ini mudah-mudahan gak ada lagi doa yang kada kabul, kada ada lagi ibadah yang kada diterima, nah ada lagi hajat yang kada ditunaikan, kabul, tunai, diterima. Sempurna, sempurna. Tapi ada di era aku terima juga sempurna, aku terima juga. Bapak, ini kadang-kadang ada tahu kota ini, mungkin ada yang memberi itu, surya menjauh panas nih, surya panas, matahari. Makanya udah dari Mister Surya ya kan itu bisa si diri memberi nang Surya 12 kali 12 sapur nang 12 dia harus baginya pernah anak kalau kau bisa pulang. Nah dulu nih kira-kira aja ada duitnya di baginya pernah duitnya ambil pokoknya begini maaf sudah sponsoran sudah sponsoran kira-kira ada turun kira-kira lah saudara namanya di sini orang surga itu kada ada yang sedih. Jadi bila mengaji dekat tanda majelisnya itu lain ahli surga dekat itu lain. Nah saudara, jadi wajibul wujud bila orang sudah dibuka memandang asalnya apa dibukakan wajibul wujud. Siapa yang sebenarnya ada? Yang asalnya dilihatkan betul-betul kenyataan Tuhan. Gitu. Ini ulun bicara kan banyak nang orang hulu-hulu jadi nang nyamani nang bahasa sini. Wajibul wujud nang dipadakan wajib ada, wajib wujud atau wajib ada. Wajibul wujud wajib ya wajib, wujud ya wujud. Artinya apa? Yang pasti ada. Wajibul wujud. Sekarang kalau yang pasti ada ini siapa? Yang tidak ada di wajibul wujud hanya Allah yang ada. Itu arti wajibul wujud. Tiada yang lain selain Allah tidak ada. Bila yang merasa ada berarti itu pakai gue bakal hancur. Itu arti wajibul wujud. Hanya Allah yang ada, tiada yang lain. Atau yang lain tidak ada, tidak harus ada, bahkan tidak ada sama sekali. Ini ada. Nah bagaimana adanya? Jelaskan dulu. Apa tadi silakan. Mau dijelaskan siapa yang baca? Tadi ambil ini. Sini lo lagu-lagunya Bogor sedih. Kata Syekh Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Nah makanya sering-sering baca syair di dalam kasidah. Siapa yang sering baca syair itu Pak Ewe? Guru Habib Ulun Madahara waktu ulun belajar. Bila adiknya jadi wali anaknya, bila ada anaknya cucunya, bila ada cucunya, buyutnya, ada turunnya jadi wali. Di dalam syair itu ada menyebutkan wali itu.
Nah kita bahas jadi bisa berat dalam saya itu cari dalam di hampir akhir pembukaannya kalimatnya adalah Ilahi dhammi min ni'mah alaina wa wafiqna li syukrika baqina. Ibu-ibu sambil main anak, ayo kainnya ininya sambil main anak, jangan dibalik lagu kalau mabuk lagi. Anak mungkin kalau mabuk karena lagunya sudah makar di telinga, mabuk lagi. Lalu karena mabuknya mungkin kain di luar. Sudah kita teruskan, sudah dilakukan. Itu arti. Lalu apa? Nah ada ini kata Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Apa di sini? Nah, tidak ada wujud selain wujud Allah. Itu garis bawah ini. Tidak ada wujud selain wujud Allah. Dengan kata lain, yang ada hanya Allah. Adapun yang lain itu ada, seperti alam dan diri kita. Adapun yang lain itu ada, atau yang lain itu maujud, itu hanya faedah yang disebut mungkinul wujud. Dari kata diadakan, hukumnya wujud sini tetap tidak ada. Tetap tidak. Dari kata diadakan, itu hukumnya tetap tidak. Walaupun sudah ada karena dari tiada. Kita ambil perkataan lagi Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari tentang wujud. Ujar sini apa? Hakul basirah, pandang dengan batin yang benar. Kenapa? Karena batin tidak pernah dusta pandangannya. Sebagaimana Quran katakan, maka fuadu ma ra'a. Apa yang dilihat hati, batin tidak pernah dusta. Maka fuadu ma ra'a. Hakul basirah, kata Syekh Athaillah As-Sakandari, yushhiduka wujudahu la ada maka wala wujudah. Pandang dengan batinmu bahwa kita memang ada, kita ada, bukan tidak ada, tetapi keberadaan kita bukan wujud kita. Bagaimana wajibal ada. Nyamannya kita menjadi pada harta, jadi cari sholat. Kalau ibadah mana apa-apa di halaman itu, jadi itu perlu dilakukan. Mana dapat halamanku lawan Ustaz Adi Hidayat nang YouTube. Atas bawah kiri sujud, atas bawah kanan belakang menunjuk. Itu apa halamannya, barisnya, kiri kanan bawah atasnya jelas. Mana udah perlu ditulisan kok. Paham sudah? Sudah paham? Paham? Belum lanjut. Pak, supaya kita tahu
badan, badan, nah, terus hati, terus akal, terus lagi sir, roh, nur, bahkan ya itu yang dimaksud semua bukan kita. Hati-hati, badan yang dimaksud bukan badan kita, bukan akal kita, bukan hati kita, bukan nur, sir, nur dan ya kita. Semua yang disebut itu adalah zat itu sendiri. Zat itu sendiri ampun Tuhan. Paham gak? Minah badan dikira seorang lah. Itu menunjukkan zatnya sendiri karena berbentuk ini padahal badan dikira badan seorang. Ya, berapa tahun lagi? Berapa tahun? Nah, itu menunjukkan zatnya sendiri. Nah, oleh karena itu Pak, menyatakan itu zatnya sendiri apa? Hakikat Muhammad adalah hakikat semesta alam. Nah, berbudi kepada hakikat Muhammad atau Nur Muhammad. Bukankah Nur Muhammad ini dari Nur Tuhan? Nur Tuhan asal dari Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya lewat nurnya. Maka nur ini Nur Tuhan, Nur ilahi, Nur Allah. Dan dia nyata kepada Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad jadi ruh jasad kita. Ampun siapa? Berikan. Ruh kita dari Nur Muhammad, ruh kita dari Nur Tuhan, jasad kita dari Nur Muhammad. Berarti yang dimaksud itu sedangkan Nur Tuhan dan Nur Muhammad zat dan sifat. Ini menunjukkan zatnya. Zat Allah itu ya Nur Tuhan yang asal dari Tuhan menunjukkan ampun diri. Nah itu yang dimaksud wajibul. Sadar-sadarlah. Jangan jadi maling kuburan. Jangan jadi maling kuburan. Nah ini wajib kalau kita percaya adanya hari ketimbang wajib. Dalam talqin orang meninggal ditalqinkan wa anal mizana haq. Mizan itu timbangan. Dan sesungguhnya timbangan itu sebenarnya. Wa annal hisabah, dan perhitungan amal itu sebenarnya. Nah, saya pernah teman-teman anak muda tapi anak-anak kan ada talqin lah. Bagi yang ditimbang, bagi yang dihisab itu nama rasa beramal, nama rasa berbuat. Memang ada merasa beramal, walaupun tetap amal. Nah, ada merasa berbuat, walaupun berbuat. Nah, apa yang dihisab? Kada ada yang dihisab, kada ada yang dihitung. La yus'alu amma yaf'alu. Tuhan sudah jawab dalam Quran. Kada ada ditakuni ya Tuhan. Mun ikam nyatakan gawian kok, wah yus'alun. Apa itu nang gawian itu? Wah, kita begitu kita. Begitu makanya Pakku, kenapa syariat Islam ada namanya zakat? Kenapa zakat? Ada. Nabi sudah jauh-jauh hari memandangkan karena itu merasa cari ikan, hasil usaha ikan, maka zakatnya dikeluarkan. Ya kan? Dihisab jelas. Nah, kada terisi usaha, apalagi penghasilan, apa yang dihisab? Apa yang dijahati? Kada ada. Jauh-jauh hari Nabi mengkiaskan kita ada paham. Tapi sayang langsung dia berjalan tadi. Asia. Nah, pikirnya digairahkan nanti kenapa wajib zakat? Karena ikam itu merasa ikam nang berjaya. Ayo orang 2,5%. Nah, zakat kayak ini nah 2,5% itu berapa ya? Jamaahnya makmur ya guru. Alhamdulillah. Ini sudah aku nikah dan itu apa? Cuman memberitahu lah. Cuman memberitahu. Berduit-duitnya buatnya ini sudah guru mana aja.
segala macam. Ada dekat ini sakitnya. Kadangnya guru ni mengharapkan dekat dua, menitiba itu sampai. Mengharapkan menjadi baik ambilnya kan. Ayo artinya tahu. Ya sudah, mari kita membicarakan jalan kalau hubungannya nanti. Karena keadaannya guru kita. Mari, bisa kita bisa lakukan ini. Kita kembali lagi. Jadi jangan kita hati-hati takut. Jadi badan, hati, akal, ruh, bahkan nur, sir. Ini bukan yang disebut tadi ampun seorang karena ada pada kita, tetapi yang dimaksud itu adalah jadinya sendiri. Berarti termasuk batang nur. Apalagi? Lalu apa lagi? Ulama syariat. Ulama syariat berpendapat wujud itu ada dua. Nah, ini syariat jangan menyalahkan ini pendapat dua ini karena syariat ulama syariat berpendapat wujud itu ada dua. Pertama, wujud yang asal yakni Allah. Yang kedua, wujud yang dijadikan atau yang disebut baharu yang dijadikan Allah dari tiada menjadi ada. Nah itu orang syariat. Sedangkan orang hakikat berbeda. Apa ujar sih? Ini orang syariat. Wujud itu ya sih bukan dari tiada. Kita dengar wujud itu bukan dari tiada, tetapi dari yang sudah ada dalam ilmu Allah, dari yang sudah ada dari Allah sendiri. Kenapa? Bukankah Tuhan ingin menyatakan diri dari dirinya sendiri yang disebut nurnya? Dari nur inilah cikal bakal sumber untuk menjadikan alam semesta. Berarti dari yang sudah ada menjadi nyata. Jelas? Bukan dari tiada menjadi ada. Ulama syariat mengatakan dari tiada menjadi ada. Ulama hakikat menyatakan dari yang sudah ada menjadi nyata. Jelas? Jadi jangan lagi bakal lagi pendapat pian kenapa? Jelas kan? Bila pian berpendapat dari tidak ada menjadi ada, berarti ulama fikih. Dari yang sudah ada menjadi nyata, berarti ulama tasawuf, ahlullah wa ahlul rasulullah, keluarga Allah dan keluarga Rasulullah. Jelas? Jangan lagi ukur. Nyaman kalau. Sekarang lagi ulama syariat berpendapat. Banyak orang naik bilangnya bubuannya itu berceramah di masjid, membantah hakikatnya itu tahu aja. Nanti bicara ini jauh benar. Ada bakalan jauh benar. Bumi langit. Ulama syariat mengatakan apa? Wujud yang dijadikan berbeda. Hati-hati, berbeda dengan Allah. Ada sama aja. Tuhan orang makhluk sama, maka Allah sudah mengatakan Muhammad ta'ala ya khawatir. Laisa kamislihi syai'un. Sini sampai syai'un. Sini mahir terjemah ke syai'un. Orang kan laisa kamislihi syai'un. Ada sini ngaran mahir menimbang penjualan gula. Laisa kamislihi syai'un. Mahir bertimbang, timbangan dijatuhnya dikurangi karena di bawah tahu 12 timbangan wadahnya apa? Nah, mau banget dalam Quran apa mana? Wailul lil mutaffifin. Siapa mutaffifin? Orang celaka yaitu orang nama mengurangi takaran, timbangan, sukatan, meteran.
Wailul lil mutaffifin. Ngaran kata orang gitu. Mau itu lain lagi. Kita lanjutkan. Jadi ulama saya berpendapat wujud yang dijadikan berbeda dari Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Ulama hakikat tasawuf sufi tidak begitu. Dengar, wujud itu tidak berbeda daripada dirinya. Wujud itu tidak berbeda dari dirinya Allah. Kenapa? Karena wujud itu hanya satu. Hanya satu. Yang membedakan cuman rupa. Hakikat wujud hanya satu. Terbit dari nur Tuhan. Nur Tuhan itu rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan itu asal dari Tuhan. Yakni nurnya. Itu menjadi alam semesta. Yang membedakan itu rupanya. Hakikatnya satu. Contoh, Nina, kayu ini dia bulan apa? Kursi rupanya, meja rupanya, lemari rupanya. Hakikatnya tetap kayu. Rupanya aja yang membedakan. Inilah yang dimaksud ulama pikir membedakan karena memandang rupa. Ulama hakikat mengasakan banget. Maka kita ini disuruh mengasakan wahdatul asa pada perbuatan. Kalau asa pada perbuatan, mana lagi ada perbuatan makhluk? Mau masih ada perbuatan makhluk? Hukumnya baharu, muhadas, batal, najis, mau masih berhubungan ini najis. Ayo kita boleh ke orang ini. Kenapa jadi najis? Kenapa jadi najis? Bukankah Tuhan mengatakan orang syirik itu najis? Innamal musyrikuna najisun. Sesungguhnya orang syirik itu najis. Di mana syiriknya? Diketahui. Sudah ada dalam Quran. Coba lagi kayak mana? Berarti baru sih Mekah tahun berapa kali ya? Berapa kali umrah atau berapa kali manggil nikah najis? Orangnya masih makhluk baru muhadas. Nah untuk itu baik perlu dilegur. Tiada halnya tubadir. Betul? Tubadir ganti dulu. Ganti diri yang johir rupa jasa, yakni bulan bin bulan, dengan rupa yang batin, yakni rohani. Rohani siapa rohani itu? Hakikat tubuh Muhammad. Jadi ganti dulu awak pian dengan tubuh Muhammad. Jangan lagi awak pian bulan bin bulan. Tubuh Muhammad yang bersifat rohani. Rohani itu sifat wujud. Udah tidak ada ilmu hayat sama bahasa kalam. Itu rohani. Rohani itu tubuh Muhammad. Jadi ngaran tubuh Muhammad itu rohani. Rohani itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat wujud. Sifat wujud itu udah tidak ada ilmu hayat sama bahasa kalam. Nah kalau itu kan apa lagi? Tunggu lagi kok. Mau? Ayo dong bicara. Jangan mengaku kita ini Muhammad. Ini semua ganti dulu. Kenapa perlu mengganti? Ya sini bingung mengganti. Kadang kau mengganti bersuruh ngomong sini kalau tapi supaya sini kadang-kadang biasanya mohon sini biar mau kata hawa cukup menyadari ya kan bertingkat paling rendah biar sadar aja bahwa diriku bukanlah diriku. Cukup benar tahu lagi kalau menyatakan yang batin itu sadar dikit sudah cukup. Nah masuk sudah bab babil masuk sudah buat
menyepinangani dia menghilangkan diri, jangan mau kanan, di kerumunan kasihan orang takajud-kajud hantu pak. Nah lagi hindu juga, jangan tapi di kerumunan. Sadari bahwa diri itu bukanlah di tubuh diri. Ganti tubuh Adam dengan hakikat tubuh Muhammad. Ada di kita. Nang bertamu lawan siapa serta? Nang bertamu lawan siapa serta? Muhammad ya Allah. Nah, punya ada di situ ya bertamu kayak panang terima orang. Ada tuban itu, ada munajat, ada mihrab, ada ihram, seperti gitu. Malam ini sekali ini pasien begini, mungkin musawwir di jalan tapi kalau ini dia tong bawa sekali lagi. Kenapa? Bahkan dalam hadis gue ngaku Pak. Bapak-bapak bila sekali kan membunuh Yahudi 70 ya kan? Jadi nanti sekali lagi apa ini supaya 180 Yahudi mati ayo lagi dituntut berarti sudah berapa? Yahudi mati 180 anak banyak yang nampakan sekira 210 berarti yang lagi ini sekali lagi lah. Jadi jenang amun sekali lagi upayanya ketiga rodenya ada Yahudi namanya aku. Tapi mau bisa Yahudi mau juga mungkin nabinya ini pintar juga makanya bila masalah itu yang tadi dibawa lagi mungkin nah ini saudara paham kan sudah? Paham kan? Pada rupa ya, pada rupa nama beda hakikatnya. Nah jangan lagi kita pandang rupa, pandang hakikat. Walaupun untuk memandang hakikat itu lewat rupa. Biar memandang kain lewat mana? Satu tangan dulu. Ya satu tangan. Memandang kain lewat satu. Memandang dia, memandang wajibul wujud, nah wajib ada. Itu lewat sifat, jelas kan? Apa yang ada melalui sifat Allah? Tidak satu orang pun pakai yang diberitahu hakikat bahkan Rasulullah. Lalu jadi ini supaya dikenal lewat sifat yakni nur yang jadi diri dan alam semesta. Jelas kan? Jadi kita melihat Tuhan melalui hakikat Nur Muhammad yang sudah jadi kita dan semesta. Nah sekarang belum tahu. Tadi ujar ulama hakikat bahwa wujud itu tidak berbeda, hanya satu dari dirinya sendiri. Yang kedua ujar ulama hakikat belum bentuk-bentuk atau rupa-rupa yang ada pada kita dan semesta alam, bentuk-bentuk wujud itu dari dirinya sendiri, baik pada penjohirannya atau hakikatnya. Berarti johir batinnya ada berbeda, jelas. Yang johir kenyataan yang batin ini dikenal johir, jelas kan? Yang johir wujud yang batin ingin dikenal sebutannya johir. Jadi johir batin dua kata, hakikatnya satu. Jangan dua lagi. Ayo kita sadar. Kita bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini syahadat tauhid. Siapa yang mengucap ini? Kalau dia yang mengucap batal, ini yang mengucap Nur Muhammad kepada Tuhan. Sedangkan Nur Muhammad rahasia Tuhan pada kerasaan dirinya sendiri. Amal dia saat menantai itu batal. Yang kedua, syahadat
kita yang batin rupa roh. Sahabat Rasul atau hakikat kerasulan itu diri kita yang zahir rupa jasad bernama Muhammad. Berarti zahir batin kita nih Allah Muhammad. Zahir batin kita tubuh lawan roh. Asa menjadi rupa kita. Kenapa? Karena insan itu paling terdiri dari roh dan jasad. Dua kalimat syahadat kemana biar syahadat? Asa ini pandangan kita. Melihat sudah kalau ujung-ujung berapa tahun sebanyak? Berapa tahun? Syahadat kemana syahadat? Ya, itu nyala apa? Kalau itu sudah, kamu tak pengen alas gimana? Aku madahkan yang bagusnya, yang judulnya, yang sah, yang hak sudah. Nanti orang-orang ada berbeda pada Allah. Ini nang supaya mencari burunya, nang supaya apa namanya, nang kisah pahala, kisah surga, dagangan rame, duit banyak. Oh itu ini terus. Saudara, yang ketiga ujar apa tadi ulama hakikat apalagi benda-benda wujud baik itu karena wujud Tuhan. Ini sealamannya ada karena wujud Tuhan melalui nur Tuhan. Jadi jika ada Tuhan ada alam, jangan dibalik. Tolong yang melajari tauhid mesti jangan dibalik. Orang tidak tauhid salah kalau mengatakan adanya Allah membuktikan adanya Allah. Salah. Kenapa alam diluruhkan? Orang yang muncul bila yang melajari tauhid adanya Tuhan, adanya Allah, bukti adanya semesta alam Tuhan diluruhkan. Ini alam diluruhkan mana? Nah, kesalahan kepada orang lain nganggunya orang lain ini suruh dua. Apalagi Pak pendapat ulama tahu hakikat aja Pak. Hakikat wujud, hakikat wujud sebenarnya wujudnya ada diri dari semesta alam itu adalah jadinya dirinya sendiri melalui nurnya. Kemana lagi mencari Tuhan kemana? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Maka Muhammad bila bubuhannya bertakwa lawanikah tentang aku ya Tuhan. Padahal aku qarib parah dekat tidak tersentuh, jauh tidak ada jarak. Padahal belum jawabannya. Kenapa dia tidak ada kaunya Tuhan? Belum akan jawab lagi. Belum ambilkan perkataannya di dalam kitab. Al-Haq Tuhan, Al-Haq itu Tuhan. Al-Haq laisa bimahjub. Tuhan itu ada tadi. Al-Haq laisa bimahjub. Wa innamal mahjub, sesungguhnya yang tadinya anta ikam ya Tuhan anin nazari ilaih. Ikam yang memandang itu tetap tertinggi. Aku nyebut salaman nyata dibahas masuk salaman Tuhan rumahnya. Nah ini nambah tak menyalahkan ini salah paham. Orang batas sau kada memandangkan alam salaman Allah Ta'ala. Nah ini ada paham. Nah tadi rupa berbeda hakikatnya satunya ada paham itu. Iya nanti bahasnya cuma sedikit dilanggar. Mengalami punya salaman Tuhan. Maka ada milik pulang dia. Paling nama Tuhan pasal mau kedua. Nah itu boleh ketularan orang ini. Ketularan ini. Bedanya pun. Ya. Akhirnya kita pahamnya di situ aja. Maka ulun memadahkan supaya jangan biar bertentangan syariat kayak ini, ya hakikat kayak ini, jadi tak dulu paham
orang mendarat pernah ya, yang ditolak. Karena biasa. Saudara, jadi Bapak Ibu sekalian, ulun akan kembali. Yang tadi ini kita laksana pakai kita nih tadi ini melihat matahari karena tadi ini cahayanya matahari. Anggap aja, nah membuat kita tadi ini melawan Tuhan ini karena nur Tuhan lalu nampak. Alam semesta ini nur Tuhan doang. Nah ada nur Tuhan yang nampak. Jadi nama mendinding Tuhan itu nur Tuhan juga. Nah nur Tuhan jadi alam semesta. Biar ada nampak Tuhannya. Ya kayak ditampuskan. Kita melihat Tuhan melalui nurnya. Karena nur itu ada di balik nur. Ada di balik. Ada nur di balik nur. Jelas kan? Ada yang paling nyata, yakni nur ini ada. Ada yang paling nyata, ada yang paling nampak, yakni nur. Di balik nur ini artinya apa? Tuhan itu amat sangat nyata di balik kenyataan alam dan diri kita. Atau yang terlebih nyata, yang sangat amat nyata, Tuhannya bukan kitanya. Jelas? Ini ada jelas nyari mana? Nyari mana mendengar? Apalagi? Siapa yang ujung-ujung kamu Tuhan aku Pak? Lalu ada seorang perkataan ulama menyiasatkan, bila kita ada maka aku ya Tuhan yang ada. Apa Allah? Gara-gara hubungan ini. Apa lagi? Bila ikam ya Tuhan yang nampak, aku yang tersembunyi. Bila ikam yang ada, aku yang tak ada. Tapi bila ikam tak ada, maka aku yang nyata ya Tuhan. Nah, itu cuma limbah aja. Cuma sini dasar kayak limbah istiqomah. Oh, soal akuannya. Nah, nang itu hendak berlindung dari iblis. Orangnya jadi iblis apa berlindung? Ya kan? Orangnya ini jadi iblis. Saat ini memandangkan Alhamdulillah bersyukur ini. Hamba berlindung daripada iblis setan yang terkutuk. Ini yang jadi iblis. Kenapa? Akuan, ego. Ini apa nak berlindung? Iblis Muhammad berlindung lawan aku. Ikan kawan aku. Mampu. Apa lagi kata hakikat? Belum pada mana? Pokoknya sampai kita selesai. Wujud yang di luar dan wujud yang di dalam adalah diri Tuhan sendiri. Ya rupa johir ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain kemana hendak mencari Tuhan? Wafi anfusikum pada diri kamu kemana mencari Tuhan? Kemana? Kalau binasaksa seperti air teng-teng, kemana? Di mana? Tapi lantaran itu ini makanya ini ada lagunya yang bina bagus di TikTok. Sudah kan? Nah, aku kan mana boleh. Mana orang kayak ini terkenal duit pulang, sulit pulangnya. Nah, aku kan kayak 5.000. Ya Rasulullah. Sabar aja. Ada kumpulan ayo teng-teng kan kayak itu main sekali tampil itu kadang-kadang 400 juta, ada yang miliaran, nah kayak itu. Maaf, aku nang kayak itu urut. Ada cukup, bukan dikembali 5.000, aku urut 40.000 nambah. Mantap. Sabar. Alhamdulillah, ulun syukur tiada mau. Soal dia nih membalik kadang-balik urusan Allah. Halas, ikhlas lu memberi ilmu ikhlas. Karena kalau pun ditaburin lawan duit, ulun rugi. Kenapa? Ada sebab itu. Makanya itu mau guru ikhlas lu makanya dia biar kuliah baliknya itu nang engkel juga.
Jadi namanya lagi jodoh batin. Nang luar dalam wabian musibut kemana dari Tuhan. Jadi siapa yang mengenal Tuhan keluar dari dirinya sasar. Kenapa orang mengenal diri padahal sasar mulainya? Justru Pak Ibu, kita wajib mengerti, dengar pengetahuan tentang Tuhan itu melalui nur. Kalau tidak melalui nur, kadang mungkin kenal Tuhan, kadang mungkin baik sampai lawan Tuhan. Inilah yang dibicarakan Tuhan dulu saat Isra Mi'raj. Nabi hendak tolak Isra Mi'raj dan muncul lawan burak. Dikisahkan yang burak itu binatang lain. Burak itu nur Tuhan yang jadi diri kita. Kalau kiasannya Pak, kalau kita ini bukan nur Tuhan, ada sampai lawan Tuhan. Tolong hati-hatilah. Benarkan siapa yang menjadi Tuhanku? Tanggung jawab. Berapa tahun yang dibicarakan? Nabi Isra Mi'raj naik burak di padahalnya binatang Tuhan. Itu bukan sosok binatang, itu kias, gambaran. Burak yang sebenarnya itu adalah nur. Nur. Makanya asli kata burak itu baru kilat, kilat. Amun nurnya itu baik sampai lawan Tuhan. Kenapa? Karena nur itu nur Tuhan. Jelas? Jadi jangan lagi diyakini nang binatang itu jangan. Berapa tahun mengisahkan Isra Mi'raj binatang burak, mana enggak burak? Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa ada minuman. Belum lagi naik penyul langit. Haus seringnya. Sanggupkah? MX yang sanggup. Sanggup. Portonor sanggup juga. Awal. Jelas ya? Nah, nur Tuhan. Duh, jawabannya ini kayak apa? Kacau umat Rasulullah mengenai kita. Makanya Pak itu namanya satakan orang ini bukan ulama sufi, bukan ulama tasawuf, tapi ulama fikih. Nah, sumbernya soalnya dari sumber Allah berbeda. Tapi kita tetap beribadah karena beradat. Kayak gitu. Jadi namanya satakan itu kebanyakan ulama fikih. Makanya ulama fikih matian sakit. Jangan bahasa Inggris loncat. Lucu. Ini kan begitu kan? Kadang salah Tuhan terisa. Nah, jadi tadi apa? Pengetahuan tentang Tuhan itu melalui nur. Kenapa? Karena nur itu baik sebenarnya tidak lain sifatnya wajib. Wujud nur itu sifatnya wajib ada. Nah, wajib yang ada sebenarnya ya sifatnya nur. Nah, begitu. Lalu supaya betul memaham wajibul wujud bagaimana? Wajibul wujud. Kalau bahasa sesuatu wajib ya wajib, wujud ya wujud, atau wajib ada, maksudnya begini. Wajibul wujud itu hakikat yang harus ada. Hakikat yang semestinya ada. Ini belum sempurna tanda rasul. Hakikat yang seharusnya dan semestinya ada. Bagaimana? Pak, belum ambil jalan. Tuhan, Nur Muhammad, alam serta isi. 4 tingkat. Maha suci Allah Ta'ala kita gambarkan. Nah, ini di dalam taklim, di dalam belajar. Ini di dalam taklim, pahami, di dalam belajar. Tuhan ingin dikenal, menyatakan dirinya dalam rupa nur. Maka nur ini nur Tuhan. Begitu nur ini menjadi ruh, lalu dibilang nur ini
dua aja. Jangan rela pasang. Kita nang para diri kita ya. Mun Allah tak keluar, kami silakan diri. Sebenar-benar insan adalah roh. Ulun dan meninggalan. Ulun jelaskan kenapa sebenar-benar insan adalah roh. Karena sebenarnya insan bukan dilihat dari jasad, dari badan, dari awak, dari tubuh, tetapi rohnya. Jelas? Sebenarnya insan adalah roh. Sebenar roh adalah Allah. Sebenar roh adalah Allah. Tapi jangan katakan roh itu Allah. Sebenar roh adalah Allah. Tapi jangan katakan roh itu Allah. Kenapa sebenar roh itu Allah? Karena roh itu dari nur Tuhan. Nur Tuhan itu bernama Allah. Lalu jadi roh. Makanya sebenarnya adalah Allah. Tapi jangan katakan roh itu Allah. Namun dia asal dengan Allah. Jelas? Sebenarnya Allah adalah Muhammad. Kenapa dipadakan sebenarnya Allah itu Muhammad? Allah namanya, Muhammad wujudnya. Jelas? Jelas? Oke dulu. Allah namanya, Muhammad wujudnya. Kita orangnya. Itu kan sahih. Tapi jangan dia berlaku. Sebenar-benar Muhammad itulah yang wajibul wujud, yang mutlak wajibul wujud, yang hanya dia yang ada. Ya bagaimana Muhammad, masya Allah. Ulun akan kenapa Muhammad ini nanti sebenarnya? Pak, Bu, bila ada mengatakan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dikat oleh abah guru sudah jalan, lalu diuruti tuan-tuan guru di pengajian dengan maksud bila kita memang mengatakan la ilaha illallah, mudah-mudahan bilanya kita mati malam ini beriman. Enak dulu. Maaf. Tauhid yang artinya mengesahkan itu dalam kategori menyaksikan, bukan mengetahui. Hati-hati, arti tauhid mengesahkan, bukan sekadar mengetahui, tetapi benar-benar menyaksikan. Kalau ada menyaksikan, belum tauhid. Jelaskan. Jadi saat mengatakan la tidak ada Tuhan, jangan lagi mencari Tuhan, karena Tuhan sudah dia gaib. Ilallah, kepada Allah yang bernama wujudnya Muhammad. Jadi ilallah itu Muhammad. Sedangkan Muhammad ini siapa? Nyawa. Jadi hati-hati tuan-tuan, ulun ada menyalahkan berpian bujur, tapi umat dilajari kalimat aja lah, bila tutup pengajian dan muhimah, mudah-mudahan kita bila mati iman. Kenapa tak iman? Jangan cari lagi nama najun yang disambutnya ini. Setiap nanti kata yang disebut itu ada orangnya. Makanya tauhid yang artinya mengesahkan itu menyaksikan, tidak sekedar pengetahuan. Menyaksikan jujur lah. Jelaskan. Makanya tadi ujar Muhammad Nafis bin Idris, bila kita melihat amal tauhidul akal, asal perbuatan Tuhan, maka Tuhan bukakan keelokan wajibul wujud. Keelokan sebenarnya dibukakan orang. La ilaha illallah. Nyata. Jangan nungguin aja. Binanya ini kencang, memandangan bibir di dapur. Ini berhubungan, berarti kan bakal makan. Limbah kalur jadi gak lebih keluar. Jadi sangka baik pulangnya nih. Kalau ini mau lima jadi pembukaan. Oh, ayo apa? Limbah gabi keluar. Banyu teh itu atau banyu teh.
titik dulu mulai kawan soalnya gak bincang titik. Makanya jangan dipercaya itu apa. Survei dulu survei. Datangi dulu nang sarwan, nah kawan malam ini, tenang aja kawan. Nah kalau dipercaya, ini mau kawan dulu makan ini. Gapin. Bila ada benar-benar dulu. Nah, paham sudah? Sebenarnya insan adalah ruh. Sebenarnya adalah Allah. Sebenarnya Allah adalah Muhammad. Ini udah menjelaskan lagi tadi sudah. Sebenarnya Muhammad ya mutlak wajibul wujud. Yang kedua terakhir. Pokoknya nyata nih. Sebenarnya diri adalah hayat. Hayat apa tadi? Hidup. Supaya tidak ada lagi tatahan hayat artinya hidup kada tahu siapa yang hidup. Itu nur Tuhan, nur ilahi. Itu nang berbeda hayat. Dipadahkan pula. Jangan hayat artinya hidup aja. Yang dimaksud hayat itu nur Tuhan atau nur ilahi bahasa Arabnya atau nur Allah. Kenapa nur Allah? Karena nur itu bernama Allah. Sebenarnya hayat adalah ruh. Siapa itu ruh? Ya nur Muhammad. Jelaskan. Siapa itu ruh? Pada kita rasa ragu. Padahal kalau lawan kita rasa itu ruh. Adanya ruh pada kita maka merasalah kita. Yang merasani pada kita. Badan hanya tempat merasa, tempatnya, wadahnya. Nah merasa pada kita karena adanya ruh pada kita maka kita merasa. Sedangkan ruh itu nur Muhammad. Sedangkan ruh yang disebut nur Muhammad itu hayat yang lebih dari nur Tuhan. Sedangkan hayat yang disebut nur Tuhan asal dari Tuhan. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Siapa yang ada? Sampai di mana tadi? Roh. Begitu turun naik roh tadi dipadahkan napas. Padahal napas ini nama zohir roh, kembaran roh. Jelas kan? Dipadahkan napas. Ini roh. Bu, makanya hati-hati. Bilanya napasnya ini buai keluar, ada yang hilang Pak. Sebenar napas, supaya yang bilang sebenar napas adalah Allah. Gue bilang, kenapa sebenar napas ini Allah? Naiklah ilaha illallah, turun Muhammad Rasulullah. Mungkin salah. Naik aku takut itu. Ikut sebutin aja tahu. Semua yang disampaikan oleh guru-guru yang lain benar. Boleh naik turun Allah, atau naik Allah turun Allah, atau naik turun apalagi atau naik la ilaha illallah turun Muhammad Rasulullah. Mendingan Allah aja apa? Sebutin nama Allah. Sudah kan? Paham? Jadi sebenarnya nafas adalah Allah. Kenapa? Karena nang begitu naik ini Allah juga la ilaha illallah. Aku nang naik ini Allah atau la ilaha, nang turun pun la ilaha Allah juga. Tapi begitu turun dengan nama yang berbeda Muhammad Rasulullah. Padahal Allah juga nang naik ini sebutin juga. Nang naik lawan turun ini ada dua. Turun sebutin aja. Nafas tadi dua, ya kan? Hakikat hu atau hakikat Allah atau la ilaha illallah. Jelas? Bila nang turun ini belendir, turun di pos. Nah itu nang lain. Jangan sampai. Jadi nang naik ini Allah waktu menarik nafas. Nah waktu naik ini syaratnya apa? Menuju, mengenal dan bertemu Allah. Nah waktu naik ini, tolonglah. Waktu naik ini menuju, mengenal dan bertemu Allah. Yang namanya begitu turun minta reda nihak. Begitu turun maka bersifat-sifat ketuhanan sebagai rahmatan lil
biar kada bersifat-sifat Tuhan, biar tahu ini salah dia. Kenapa? Kada ada sifatnya. Jelas kan? Nah, oleh karena itu sebenarnya Allah adalah Muhammad. Sebenarnya Muhammad ya wajibul wujud. Inilah keberadaan diri kita yang ada sekarang. Jelas kan? Diri kita yang ada sekarang. Jangan lupa lagi. Namun perlu diingatkan. Nah, kalimat masuk lawan keluar ini jangan diingat. Nah, masuk lawan keluar apalagi dibaca. Aku beri waktu 20 menit kita suara imsak. Ini jangan dikenang, jangan diikuti, sekedar diketahui. Kenapa? Ini jauhin orang. Turun naik nafas inilah nanti padaan. Af'al Allah, perbuatan Tuhan. Nah, perbuatan Tuhan itu hakikat puji Muhammad dimuji. Ini arti puji Muhammad. Yang ada lain jauhin Tuhan sendiri. Allah namanya, Muhammad kurangnya insan rupanya. Akulah kurang. Ikut salahkan Allah itu. Allah namanya, Muhammad wujud, ya kan? Insan rupanya, akulah. Ikut bahas, kenapa itu? Akal balik. Kenapa? Aku mau di sini. Kemana?